Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Pada kesempatan ini saya akan membahas unsur-unsur pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Di sini disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan di sini atau unsur-unsur yang dapat dikenakan orang yang melakukan tindak pidana. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang pertama, unsur orang yang melakukan, flagger. Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi status sebagai pegawai negeri. Yang kedua, unsur orang yang menyuruh melakukan atau don't flagger, dan yang disuruh flagger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang melakukan peristiwa pidana. Akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh, itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya saya contohkan seumpamanya sebagai berikut. A tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 seumpamanya A berniat membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, si A menyuruh C, seorang gila, untuk melemparkan granat tangan kepada B. Bila C betul-betul telah melemparkan granat kepada B, mengakibatkan B meninggal atau mati, maka si C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang yang dapat dihukum sebagai pembunuh B adalah A. Yang B, misalnya telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau overmatch menurut pasal 48 KUHP. Umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodongkan pistol kepada C dengan menyuruh C supaya membakar rumah B. Jika C menuruti membakar rumah itu, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak melakukan sendiri, si A dihukum sebagai pembakar. Yang ke C, seumpamanya telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah
menurut pasal 51 KUHP. Misalnya, seorang inspektur polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Kemudian ia menyuruh B, seorang agen polisi di bawah perintahnya, supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena dia menyangka bahwa perintah itu sah. Sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan orang ialah tetap inspektur polisi. Yang ketiga, telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. Misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaruh di depan kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi si A dengan menunggu agak jauh dari tempat tersebut minta tolong pada B untuk mengambil sepeda itu dengan mengatakan kepada B bahwa itu sepeda saya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri karena elemen sengaja tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri adalah A. Yang ketiga, unsur orang yang turut melakukan atau medepleger. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah orang yang melakukan pleger dan orang yang turut melakukan medepleger, dan orang yang turut melakukan medepleger peristiwa pidana itu. Di sini diminta melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu tidak boleh, misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk kategori orang yang turut melakukan atau medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tindak pidana. Lihat pasal 56 KUHP. Contoh misalnya A berniat mencuri rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang. Atau C yang menggali lubang gasiran, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini C dihukum sebagai turut melakukan atau medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan. Lihat pasal 56 KUHP, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. Yang keempat, unsur orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan seterusnya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan seterusnya yang disebutkan dalam pasal itu. Artinya tidak boleh memakai ke jalan lain. Di sini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Orang yang membujuk dan yang dibujuk hanya bedanya pada membujuk melakukan. Orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai orang yang melakukan atau pleger. Sedang pada suruh melakukan, yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Demikian penjelasan dari saya terkait unsur-unsur pasal 55
ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.